Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selamat siang saya ucapkan untuk Ibu dan Bapak guru hebat semuanya dimanapun panjenengan berada. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak semua, bagaimana kabar panjenengan hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Saya tak berpantun dulu ya, Bu Mika. Ya. Monggo. Naikmu lagi kan? Berhenti sebentar melepas lelah. Jumpa lagi di season 3 dengan materi Ibu Bapak, alhamdulillahirobbilalamin, kita pada siang hari ini bisa bertemu kembali di ruang virtual kegiatan webinar yang season 3. Kita membawa materi budaya positif sekolah. Webinar komunitas belajar kali ini kami selenggarakan pada hari Sabtu 24 Agustus 2024. Insya Allah nanti untuk 90 atau 60 menit ke depan nanti kita akan bersama-sama untuk belajar ya Ibu Bapak tentang materi budaya positif sekolah. Nah, untuk urutan kegiatan pada siang hari ini, yang pertama kita ada pembukaan, kemudian yang kedua pengantar dari kepala sekolah, yang ketiga nanti paparan materi sekaligus ada sesi diskusi, kemudian yang keempat itu penutup. Ibu Bapak, mari kita buka kegiatan webinar pada siang hari ini dengan doa sebentar. Kita mohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apapun yang kita kerjakan hari ini mendapatkan berkah, manfaat, barokah, dan tentunya bisa bernilai ibadah buat kita semua. Ibu Bapak, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk acara yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu komentar dari kepala sekolah. Kami mohon untuk Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Viva Wulansari SPD, bersedia memberikan prakata, Bu. Monggo wekdal kami aturkan panjenengan. Bu, terima kasih waktu yang sudah diberikan ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pagi hari ini kita bisa melaksanakan webinar dengan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang syafaatnya kita harapkan di akhir nanti. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, selamat bertemu kembali di dalam acara Komunitas Belajar SDN 1 Karanganom. Yang pertemuan kali ini mengambil tema budaya positif. Alhamdulillah, penerapan dalam budaya positif ini sangat saya dukung sekali dalam pelaksanaannya. Yang dilaksanakan dalam webinar ini, saya sangat merespon sekali. Semoga dalam acara webinar ini bisa membawakan dampak yang lebih positif dalam lembaga kita masing-masing, khususnya SDN 1 Karanganom, dan umumnya Bapak Ibu peserta webinar semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu guru hebat, monggo kita simak bersama-sama tentang apa materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru hebat kita di SDN 1 Karanganom ini. Mungkin
yang nanti ilmunya khususnya dapat kita ambil di SD saya, yaitu SDN 1 Karanganom, dengan praktik baiknya nanti dalam penerapannya di lembaga kami, itu yang saya harapkan, dan bisa lebih memotivasi Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin pada kesempatan pagi hari ini bisa mendengarkan atau bisa mengikuti acara webinar yaitu budaya positif. Budaya positif harus diperankan, harus dilaksanakan, harus berkolaborasi kesemuanya, berperan serta semua warga sekolah bertanggung jawab bersama-sama agar budaya positif bisa terlaksana di lembaga kita. Khususnya dan umumnya Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, Bapak Ibu guru hebat pada siang hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu guru. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Viva Lansari, SPD selaku Kepala Sekolah dari SD dan banyak membantunya teman-teman semua bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, siap Ibu. Oke, kami lanjutkan ya Ibu Bapak. Berikut adalah profil kami. Pepatah Jawa mengatakan kalau tidak kenal maka tidak peduli. Ini profil saya sendiri Bu Wiji Astuti. Saya nanti bertugas sebagai moderator sekaligus juga pemateri nanti yang season kedua. Kemudian ada rekan saya Ibu Mika Cesaria SPD. Beliau nanti sebagai pemateri pertama. Yang pangapunten kami berdua adalah calon guru penggerak 11 Kabupaten Tulungagung. Ini kenapa saya tulis seperti ini karena kami sedang melaksanakan pendidikan untuk 6 bulan ke depan, ngoten nggih Ibu Bapak. Kemudian untuk tujuan kegiatan kita kali ini, yang pertama adalah menyampaikan pengimbasan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua itu berbagi praktik baik untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak yaitu tentang budaya positif. Untuk yang tujuan kedua memang sengaja kami cantumkan karena pada saat ini kami sedang ada tugas dari Balai Besar Guru Penggerak untuk melaksanakan diseminasi atau penyebaran atau pengimbasan dari pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah yang nantinya akan kami record dan kami upload, kami unggah sebagai tugas-tugas kami di LMS dan juga nanti ditautkan di PMM sebagai praktik baik, berbagi praktik baik ngoten. Untuk materi kita kali ini yaitu penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif sekolah. Nun sewu. Tadi saya share screen sudah nampak ya Ibu Bapak? Belum nampak. Share screen saya kok hilang sebentar ya? Punten. Oke, siap. Sudah nggih? Nggih. Ibu Bapak bisa mengamati dulu yang ada di layar monitor Ibu Bapak bahwa lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, seperti itu. Kira-kira harapan kita sebagai seorang guru nanti akan terwujud tentang budaya positif di lingkungan sekolah ini dan nanti anak bisa mengalami perkembangannya maksimal, pembentukan karakter yang kita harapkan, akan Ibu Bapak. Untuk materi kita masuk ke materi pertama, nanti akan disampaikan oleh Ibu Mika, materi 1 dan 2, konsep inti budaya positif. Bu Mika sudah siap? Siap, Bu Wiji. Bu Mika? Oke, siap. Oke.
Monggo Bu Mika, waktu saya persilakan buat panjenengan. Oke, terima kasih Bu Wiji atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun panjenengan berada, perkenankan hari ini kami akan membawakan materi tentang sosialisasi penerapan disiplin positif yang sudah dijelaskan oleh Bu Wiji tadi. Saya nanti akan membahas tentang motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol guru. Next, untuk motivasi perilaku manusia. Jadi bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Nah, terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Nanti bisa disampaikan di kolom chat. Pernahkah Anda, Bapak Ibu, melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Atau Bapak Ibu melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan hadiah? Atau mungkin untuk mendapatkan uang. Jadi saya termotivasi agar dapat uang, dapat hadiahnya. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu, monggo saged sharing di kolom chat, kita buka seluas-luasnya. Kita sifatnya sharing, bukan tanya jawab. Jadi panjenengan nanti bisa memberikan umpan balik ke kita pengalamannya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan disiplin positif. Next, please. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita tuh melakukan sesuatu itu menurut Diane Gosen itu dalam bukunya Restructuring School Discipline itu manusia melakukan sesuatu itu karena ada 3 motivasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ini bersifat eksternal. Dalam hal ini seperti ini, saya itu melakukan sesuatu agar tidak dihukum, mencari amannya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, motivasi melakukan sesuatu yang kedua adalah karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita tuh melaksanakan sesuatu karena ada iming-iming penghargaan. Saya mau melakukan ini katakan kita konteksnya karena kita pendidik ya. Saya ingin masuk wagi sekali karena ingin mendapat penghargaan dari siswa. Mungkin seperti itu. Nah, itu juga termasuk motivasi yang bersifat eksternal. Dan yang terakhir adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal. Jadi tidak ada iming-iming di belakang. Tidak karena ingin menghindari hukuman atau mungkin karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini bersifat internal karena memang kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin sikap kita menjadi teladan bagi siswa-siswa kita atau mungkin karena kita ingin mengembangkan kompetensi diri kita, itu termasuk motivasi yang bersifat internal. Next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi selama ini yang kita lakukan di dalam pembelajaran ya, pelanggaran itu ya bentuknya nanti kalau tidak dihukum ya ada konsekuensinya. Hukumannya itu mungkin selama ini mungkin anak disuruh berdiri di depan kelas selama jam pelajaran atau berapa menit, atau mungkin konsekuensinya ketika Anda tidak mengerjakan PR, ini bukan berupa hukuman, tapi konsekuensi mengerjakan di luar. Atau mungkin bagaimana ya yang sudah kita laksanakan selama pembelajaran ini. Namun di sini ada restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Elsem Gosen dalam bukunya yang dicetak pada tahun 1996. Jadi bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu adalah hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Dan itu memang
naluriah sangat wajar itu muncul dari dalam diri kita ketika anak tidak mengerjakan PR. Ayo kamu langsung begini. Itu tindakannya yang tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Tidak ada pelibatan karena hukuman itu murni dari kita yang menghukum hukumannya seperti ini. Tidak ada perlibatan antara murid, kamu pengennya dihukum seperti apa? Tidak, karena hukuman itu tadi secara tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah karena kita sendiri yang memutuskan. Hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya kalau fisik itu terjadi di kalangan SMA ya, kalau datang terlambat, anak-anak itu disuruh lari keliling lapangan atau mungkin masuknya ke dalam sekolah itu harus jongkok, itu berupa fisik. Psikisnya ya mungkin apa ya, bukan bully tetapi lebih ke karena saya itu dihukum itu karena melakukan kesalahan sehingga teman-temannya tahu. Biasanya itu berdiri di depan kelas atau bagaimana, itu psikisnya anak yang masuk. Kemudian konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, ini konsekuensi itu biasanya kita lakukan, kalau saya pribadi ya saya pribadi itu saya lakukan di awal pembelajaran. Bagaimana ketika kita melakukan pembelajaran atau sebelum pembelajaran kita membuat kesepakatan dulu, terus konsekuensinya apa? Misalkan kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Nah, itu kita ada kesepakatan yang harus disepakati. Tidak melaksanakan piket nanti bagaimana? Itu ada kesepakatan di awal. Itu namanya konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam hal seperti itu ternyata. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Ya, kita sebagai pemantau dan pemonitor, karena walaupun konsekuensi itu tadi sudah disepakati kedua belah pihak, antara guru dengan siswa, itu tetap merasa tidak nyaman, karena ketika mereka melakukan sesuatu, mereka ada konsekuensi yang harus dilakukan. 15. Yang terakhir itu adalah restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mohon maaf, ini kayaknya ada suara yang masih bocor. Saya lanjutkan nggih. Enggak apa-apa. Saya ulangi, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau konsekuensi tadi disepakati, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman karena kita sebagai guru itu memonitor. Kalau restitusi ini kita menciptakan kondisi yang baik untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan konsekuensi ya, tapi apa ya istilahnya? Kesalahan yang kamu buat akan kamu perbaiki dengan cara yang bagaimana, itu yang membuat atau yang menciptakan adalah setelah tadi ada motivasi guru, sekarang kita membahas tentang posisi kontrol guru. Masih bersama Diana Gosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, posisi penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, cenderung membentak, berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini adalah posisi penghukum. Nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri kira-kira Bapak Ibu sekarang berada di posisi yang mana. Nanti kita telah bersama-sama. Nah, dampaknya apa ketika kita menjadi posisi penghukum? Yang pertama adalah bukan mungkin, tapi murid akan cenderung memberontak. Jadi ketika anak zaman sekarang ya, anak zaman Gen Z itu kalau dibentak, bukan malah menunduk atau dia malah takut, tetapi malah memberontak. Dia melakukan pemberontakan.
Kemudian murid menjadi pendendam. Ketika kita berada di posisi penghukum, sering membentak, kemudian kita berbicaranya dengan nada yang tinggi, diam-diam mereka akan menjadi orang yang pendendam. Dan biasanya itu melekat Bapak Ibu, dibawa sampai nanti. Akan terngiang-ngiang, aku dulu sama bapak itu, sama ibu itu pernah dihukum begini, begini, begini. Itu akan mancap di pikiran anak. Dan yang terakhir, tidak menyukai guru. Jadi imbasnya ke kita, guru tersebut tidak akan, anak tersebut tidak akan tidak suka dengan kita. Akhirnya mata pelajaran yang kita ampu pun mereka tidak dengan senang, tidak dengan sungguh-sungguh untuk mempelajari. Itu posisi penghukum. Berikutnya kita ke posisi pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu suara cenderung melembut ya. Bukan lembut tapi melembut. Jadi yang tadi masih membentak ini cenderung melembut. Namun mengandung kata-kata yang menyalahkan murid. Jadi lembut tapi masih ada kalimat yang menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi mengait-ngaitkan kamu kok tidak suka, kamu tidak kasihan ya dengan saya. Nah itu orang murid, apalagi kita siswanya dari SD ya kebetulan ini yang bergabung Bapak Ibu guru hebat dari SD. Itu apalagi kalau anak-anak itu kita lontarkan kalimat yang membuat guru menderita di depan murid, itu anak-anak akan kalau bahasa gaulnya sekarang baper. Nah ini dampaknya bagaimana? Murid akan merasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian mereka akan menyimpan emosi pada diri murid. Emosi kalau tadi itu pendendam, ini dia emosinya tersimpan, hitam di dalam hati. Rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Akhirnya mereka kalau bahasanya sekarang apa? Introvert ya, bahasa anak gaul. Jadi introvert lebih ke aku tak diam saja. Kalau misalkan aku melakukan kesalahan nanti saya salah, melakukan sesuatu nanti saya salah. Cenderung seperti itu ternyata posisi pembuat rasa bersalah. Berikutnya, yang ketiga adalah posisi teman. Nah, kalau tadi di posisi merasa bersalah, tadi suaranya melembut, di sini suara guru akan ramah. Kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi bahasanya gesti, ya sudah ke arah ngobrolnya itu sudah bersenda gurau untuk apa? Untuk menghangatkan suasana tadi, menciptakan rasa aman dan akrab dengan murid. Nah, namun dampaknya murid akan cenderung bergantung pada satu orang. Jadi kalau kita itu cenderung bersenda gurau dengan salah satu murid itu, murid tersebut akan cenderung pada kita saja. Padahal dalam sekolah walaupun bukan wali kelasnya ya, guru itu ya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu ya Bapak Ibu gurumu. Bukan guru atau wali kelasmu itu yang hanya kamu hormati. Tapi ya itu tadi, karena kita masih berada di posisi yang nyaman tadi sebagai teman, murid akan cenderung bergantung kepada satu orang. Kemudian menjadi kurang mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Karena kita terlalu apa ya bahasanya, ketika ada keluhan dari siswa kita, oh bagaimana nak, apa yang kurang bisa ibu bantu, ternyata itu juga tidak menyelesaikan masalah. Ya ada memang karakter anak-anak itu yang kita jadikan bestie sehingga mereka malah semakin semangat, oh ternyata bapak ibu guru saya itu ini loh sama saya, biasa loh saya seperti dianggap seperti anaknya sendiri yang bukan anak yang guru tapi memang saya anaknya gitu. Tapi ada juga yang mohon maaf bahasanya akhirnya lama. Jadi aku kalau nggak dengan guru ini aku nggak mau. Aku kalau misalkan nggak bisa mengerjakan aku harus dibantu minta bantuan. Seperti itu. Itu posisi teman. Yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Itu dengan suara datar, tidak emosional, serius, dan tidak bernada tinggi. Jadi ini datar, flat, B aja, biasa saja. Membangun citra positif dan cenderung formal. Jadi bahasanya itu formal, kamu jangan seperti ini, tapi datar, belum ada penekanan. Terus guru mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensinya.
Ini dalam posisi pemantau atau monitor itu sudah mulai memancing keyakinan kelas, sudah kamu bentuk apa belum, ada konsekuensinya apa tidak kalau misalkan kamu melanggar salah satu peraturan kelas tadi. Itu ada di posisi pemantau atau monitor. Nah, dampaknya bagaimana? Murid akan berpikir menghitung konsekuensi atau penghargaan yang didapat. Jadi ternyata memang dampaknya itu sudah mulai bagus, tapi apa ya di sini mereka motivasi instruksinya itu belum keluar, masih eksternal tadi. Karena saya itu melakukan konsekuensi, saya sudah dihukum berapa kali ya gitu. Oh, tapi saya sudah mendapatkan penghargaan loh. Kata Bu ini, saya kemarin dapat 100, saya dapat bintang. Kata Pak ini, saya kemarin waktu PJOK bisa loh lari 100 meter bolak-balik ping 4, akhirnya saya dikasih reward. Nah, itu murid akan cenderung menghitung konsekuensi dan penghargaan yang mereka dapat dan tidak sepenuhnya menjadi siswa yang mandiri. Nah, yang terakhir, Bu Wiji. Dari kekuasaan atau power. Di posisi manajer itu, nah ini Bapak Ibu, suaranya netral, tidak emosional, suaranya netral, tidak emosional, menciptakan suasana positif, itu di posisi manajer. Kemudian guru akan mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dan yang terakhir, guru mengarahkan murid agar mampu menemukan solusi secara mandiri. Jadi kita ajak ngobrol dulu, kita redam dulu emosinya, kita ajak secara emosional ya, meredam emosi anak itu sangat penting karena ketika anak melakukan sesuatu ini saya ambil contoh ketika ada 2 anak yang sedang bertengkar kemudian selesai dipisah duduk bersama langsung kamu tadi ngapain itu anak akan belum stabil kan ya belum stabil. Jadi posisi manajer ini adalah bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Jadi dengan nada yang netral suaranya enggak karena mungkin kita tahu si anak ini yang salah, yang bertengkar duluan, yang memulai duluan dengan yang si B ini korbannya. Tapi kita harus bersikap karena kita sebagai manajer, dua-duanya kita melakukan yang sama dengan suara netral tadi untuk membuka pikiran murid. Nah, dampaknya bagaimana? Murid akan mandiri, Bapak Ibu. Kemudian mereka akan merasa percaya diri. Dan yang ketiga, mampu menemukan solusi dan dapat belajar dari kesalahan. Jadi kalau memang bahasa itu netral ya, dari kedua belah pihak yang berseteru, ini tadi saya ambil contoh mereka yang sedang bertengkar. Kalau kita memang merasa bahasa kita itu netral, murid ini tidak akan berpikiran, oh ibu ini lebih membelaku. Mereka tidak akan berpikiran seperti itu kalau misalkan kita berada di posisi manajer. Dilanjutkan, Wiji. Yang untuk peraturan di sekolah ataupun peraturan di kelas tuh biasanya ada gitu, nyata. Sedangkan untuk kesepakatan kelas itu sekumpulan kesepakatan yang disusun dan disetujui oleh semua warga di kelas, melibatkan seluruh warga kelas. Baru kesepakatan kelas ini dibentuk gitu, dibentuk oleh misalnya kesepakatan kelas. Berarti kita yang membentuk antara guru sama murid-murid itu kesepakatan apa yang ingin kita sepakati sebagai nanti untuk dari peraturan-peraturan itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang untuk keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Mungkin untuk analoginya seperti ini. Mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kalau saya bisa mengatakan seperti ini, Bu Bapak. Awalnya ketika kita nggak bisa lolos sobatinku. Cepat itu budaya. Monggo dilanjut. Iya, mohon maaf tadi suaranya masih bocor.
Untuk analoginya seperti ini, Bu Bapak. Awalnya itu ketika kita menggunakan helm, seorang pengendara menggunakan helm itu kan suatu peraturan. Peraturan itu dibuat oleh kepolisian untuk menertibkan untuk pengguna jalan. Dan itu sudah sudah ada, sudah dimunculkan karena itu ada undang-undangnya. Kemudian ketika setelah itu kita berkendara menggunakan helm, kita merasa bahwa itu sesuatu yang memang harus kita lakukan ketika kita mengendarai sepeda motor. Nah, itu menjadi suatu kesepakatan akhirnya. Kesepakatan bahwa kalau kita menggunakan helm ketika kita berkendara kita menggunakan helm itu ada suatu kesepakatan akhirnya menjadi seperti itu. Kalau lama-lama ketika kita menggunakan helm itu merasa bahwa dalam diri kita itu muncul motivasi bahwa ternyata saya itu berhelm atau menggunakan helm berkendara itu bukan karena saya takut sama peraturan, bukan karena saya takut sama polisi, ditilang sama polisi, tapi itu muncul karena kita sadar akan keselamatan diri kita. Kalau kita tidak menggunakan helm, katakanlah nanti ada jatuh atau kecelakaan atau gimana, itu kan akan melindungi kepala kita. Nah, di situ Ibu Bapak yang nantinya akan muncul nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, dari analogi ini kita bisa membedakan akhirnya dari peraturan, kemudian naik ke kesepakatan, dan kemudian yang terakhir adalah keyakinan. Nah, ini yang kita tuju itu yang keyakinan ini, karena ada nilai-nilai positif di situ. Dari pengendara motor ini tadi nilai positifnya menggunakan pelindung kepala atau keselamatan, nilai keselamatan buat diri kita. Itu analoginya. Pada waktu di kelas juga seperti itu Ibu Bapak, pembentukan keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya seperti ini. Kita tidak menggunakan kata-kata yang notabene itu negatif, misalnya tidak membuang sampah itu kan bisa kita ganti buanglah sampah pada tempatnya. Kita bisa memilih kata-kata yang positif biar lebih enak didengarkan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seperti itu proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi memang benar dimulai dari peraturan-peraturan dulu, kemudian dibuat kebijakannya, setelah itu baru nanti akan muncul nilai keyakinan kelasnya yang positif seperti itu. Nah, ini biasanya kita membuat kesepakatan seperti ini tuh di awal pembelajaran gitu ya Ibu Bapak. Jadi anak-anak kita arahkan untuk membuat kesepakatan dulu kelasnya ini mau seperti apa. Maka kita bisa bekerja sama berkolaborasi dengan anak-anak. Jangan sepihak atau searah saja dari guru. Jadi anak-anak itu kita libatkan inginnya seperti apa untuk kelasnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Itu bisa melihat di layar ya. Dari peraturan-peraturan contohnya misalnya datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib. Nah, ini semua merupakan peraturan. Nah, dari peraturan-peraturan itu nanti bisa kita buat kesepakatan kelasnya. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan kesepakatan kelas yang sudah terbentuk dari yang peraturan-peraturan di sebelah kiri. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini kesepakatan yang sudah kita rangkum dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat tadi oleh anak-anak. Nah, dari
kesepakatan ini nilai-nilai positifnya atau nilai-nilai budayanya yang positif yang mana? Nilai universalnya ya ini, saling menyayangi, kemudian semangat, kemudian peduli. Nah, ini nilai-nilai yang muncul, nilai positif untuk apa namanya budaya-budaya Mesir yang bisa kita terapkan nantinya di sekolah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Kalau tadi sudah membahas tentang kesepakatan kelas, sekarang kita ke segitiga restitusi. Kalau saya mengatakan segitiga restitusi, sebenarnya apa sih yang ada di pemikiran Ibu Bapak tentang segitiga restitusi? Mungkin masih sudah paham, mungkin ada yang masih apa sih segitiga restitusi. Nah, kita akan coba membahas untuk itu. Kita lebih cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Nah, pada awalnya memang ya saya mengakui juga saya masih belajar untuk sebagai seorang guru biasanya kita ketika anak melakukan kesalahan itu biasanya kita langsung apa ya namanya langsung to the point gitu ya Ibu Bapak langsung dare gitu ini kesalahanmu ini tanpa memperhatikan atau apa namanya sisi anak-anak itu apa sih sebenarnya kenapa anak-anak itu bisa melakukan dan sebagainya kita tidak biasanya tidak melakukan ini. Nah, kita coba dulu untuk belajar melakukan segitiga restitusi, Ibu Bapak, untuk mencari solusi dari problem-problem atau kesalahan yang anak-anak lakukan. Nah, segitiga restitusi itu seperti apa? Coba ini. Penjelasannya di sini ya Ibu Bapak, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat dari Gosen 2004. Melalui restitusi, kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Kemudian membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri, mampu merefleksikan diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita menyikapinya dari hati ke hati seperti itu, Ibu Bapak. Nah, untuk segitiga restitusi sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk ciri-ciri restitusi itu ada 9 ya Ibu Bapak. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Kemudian yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. 6. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang 7. Berfokus pada karakter bukan tindakan. 8. Berfokus pada solusi. Dan 9. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Nah, ini 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga menanyakan keyakinan untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju.
Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Segitiga restitusi diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Karena seperti itu yang memang kita harapkan ya Ibu Bapak sebagai seorang guru bisa memfasilitasi anak-anak didik kita untuk bisa pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, restitusi dalam penerapan disiplin sekolah. Restitusi dalam konteks penerapan disiplin di sekolah mengacu pada upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa, guru, maupun warga sekolah lainnya. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hukuman atau sanksi, tetapi juga pada pemahaman, pertobatan, dan pemulihan hubungan yang mungkin terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan sekolah. Dalam penerapan disiplin yang berorientasi restitusi, tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Ini juga memberi siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menjadi anggota yang lebih baik dalam sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi dan pembahasan tentang miskonsepsi, saya bisa menyimpulkan ke Ibu Bapak, penerapan segitiga restitusi itu sangat penting, tapi untuk kasus-kasus tertentu memang tidak semuanya bisa kita atasi dengan segitiga restitusi. Misalnya kalau kasusnya itu sudah sesuatu yang sudah melanggar hukum atau yang levelnya itu sudah lebih tinggi, maka kita tidak bisa melakukan segitiga restitusi untuk memvalidasi tindakan yang salah. Itu langsung kita bisa di sisi yang ketiga. Terus untuk restitusi sendiri itu nanti boleh kemarin itu kami juga mendapatkan revisi dari materi untuk segitiga restitusi itu tidak harus semuanya kita lakukan begitu. Dari ketiga fasenya itu tidak kita lakukan ya. Ketika kasus-kasusnya itu memang berbeda dari yang biasa seperti contoh-contoh tadi yang sudah ada di video. Baik Bu Mika, saya rasa untuk 2 materi yang terakhir dari saya sudah cukup. Nah, ini waktu saya kembalikan kepada panjenengan sebagai moderatornya untuk diskusi dan pembahasan tentang miskonsepsi. Oke, terima kasih Bu Wiji atas pemaparan yang luar biasa tadi terkait dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sedikit menambahkan dari Bu Wiji bahwa memang betul keyakinan kelas itu sangat penting kita buat sebelum ini mumpung masih di awal-awal, okay? Kita buat keyakinan kelas bersama murid-murid kita di kelas, kita sepakati, kita buat kalimat positifnya sehingga terbentuk keyakinan kelas yang mana keyakinan kelas ini dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran, tidak hanya kita sebagai guru kelas, mungkin di guru mapel yang lain itu bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut, atau mungkin pada pelajaran tertentu seperti PJOK atau agama itu bisa ditambahkan poin-poinnya. Intinya kita wajib membuat keyakinan kelas tersebut. Terkait dengan segitiga restitusi, memang benar posisi manajer ya, karena segitiga restitusi tadi berawal dari kita sebagai posisi manajer, bukan sebagai penghukum lagi atau pemantau atau tipe yang lain. Kita sudah sebagai manajer yang kita membuat siswa itu menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam mencari solusi atau permasalahan yang mereka lakukan.
Baik, Bapak Ibu, karena materi kita pagi ini siang hari ini sudah selesai, baik dari materi 1 dan materi 4, saatnya kita melakukan diskusi dan pembahasan tentang miskonsepsi. Setujukah Bapak dengan pernyataan-pernyataan berikut ini? Jadi ada 4 pernyataan, Ibu Bapak. Yang pertama, jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka dia tidak perlu lagi memperoleh konsekuensi dari aturan yang ada. Ini setuju nah pembuatan. Kemudian semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Jadi semua masalah yang ada itu bisa diselesaikan dengan restitusi. Itu setuju atau tidak? Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Apakah kalau kita sudah menerapkan budaya positif tidak ada aturan lagi atau tidak ada kesepakatan lagi atau mungkin tidak ada konsekuensi lagi apabila kita melanggar salah satunya? Dan yang terakhir, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, atau tidak ada refleksi. Jadi, saya sudah nih membuat keyakinan kelas, sudah saya tempelkan, sudah saya sepakati dengan anak-anak di kelas. Jadi, tidak perlu lagi ada tindak lanjut. Apakah setuju atau tidak? Oh, kita sharing bersama-sama. Bisa di kolom chat atau mungkin ada yang raise hand, saya persilakan. Monggo kalih pengalaman panjenengan. Atau mungkin karena ini berada di jam-jam rawan, kita langsung sharing mapan. Mungkin Bu Mega karena ya ini sudah mendekati waktu jam makan siang. Iya. Jadi ya tunggu sebentar lagi Bu Mega. Ini record kita masih tersisa waktu 9 menit ya Bu Mega. Kita maksimalkan saja nanti sebelum waktunya habis, mungkin ada yang mau berbagi atau menanggapi dari miskonsepsi yang sudah dipaparkan tadi, apakah dari di kolom chat atau mungkin langsung raise hand, monggo kami persilakan Bapak. Ini Bu Mega. Dari Bu Sepertinya Risma. ada. Ya, Bu Risma, izin menyampaikan umpan balik terkait pernyataan di poin 4, saya kurang setuju apabila keyakinan kelas hanya dibuat dan ditempel, karena untuk menghadirkan kesadaran diri, kan tidak lanjut untuk memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Risma atas umpan baliknya. Apakah Bapak Ibu yang lain juga sependapat dengan Bu Risma bahwa keyakinan di poin 4 itu kalau sudah ada keyakinan kelas ditempel itu sudah cukup, tidak ada tindak lanjut. Ini tidak setuju Bu Rismanya, karena dengan tidak ada tindak lanjut, anak-anak tidak akan bertanggung jawab. Mungkin begitu Bu Risma ya. Risma, open cam dong. Iya, betul Bu Mega. Keren sekali jawabannya. Ya. Benar sekali yang disampaikan Bu Risma ya Bu Mega. Ya, Bu. Mungkin yang Bapak Ibu yang lain, Bu Risma tadi sudah memberikan pernyataannya, umpan baliknya di poin keempat. Yang lain. Atau mungkin ada Bu Mega, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin mau berbagi masalah-masalah apa-apa gitu di SD-nya atau di sekolahnya Ibu Bapak semua, kita juga bisa saling berbagi kan gitu Bu Mega. Oke, ada Pak Jamal yang raise hand. Monggo Pak Jamal. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu izin memberikan tanggapan ataupun pendapat nggih. Nggih, monggo Pak. Memang
benar yang disampaikan oleh Bu Risma bahwasanya harus ada tindak lanjut. Suara saya jelas nggih Bapak Ibu? Sangat jelas Pak Jamal. Nggih. Tetapi kembali secara prinsip bahwasanya untuk keyakinan kelas secara prinsip yang telah dipaparkan oleh Bu Mika ataupun Bu Wiji, bahwasanya keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan dari seluruh anggota warga kelas. Nah, dari situ maka sebetulnya yang perlu kita tekankan itu adalah bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran anak-anak murid-murid kita bahwasanya budaya positif itu merupakan tanggung jawab kesadaran bersama. Jadi meskipun nanti tidak ada konsekuensi dari setiap masalah ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh para murid, anak-anak itu sudah mempunyai kesadaran. Jadi mengacu pada prinsip yang telah dikemukakan tadi, bahwasanya sebetulnya untuk keyakinan kelas itu adalah poinnya bagaimana kita bisa menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran peserta didik kita dalam menerapkan, mengamalkan budaya positif itu dalam keseharian para murid kita. Jadi nanti misalkan dalam keyakinan kelas itu tidak ada konsekuensi dan ataupun hukuman, maka anak-anak sudah merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama yang perlu kita bangun demi terpecahkannya dari segala masalah yang ada. Mungkin begitu Bu Mika ataupun Bu Wiji, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kurangnya. Iya Pak Jamal, terima kasih Terima kasih, sekali. Bu. Iya, sami-sami. Jadi intinya budaya positif itu harus membudaya, gitu ya Pak. Harus membudaya dan melekat di hati anak-anak. Jadi tanpa adanya konsekuensi, mereka sudah sangat bertanggung jawab, secara sadar melaksanakannya agar tidak terjadi hal-hal yang harus ada konsekuensi atau mungkin yang lainnya. Mungkin seperti itu ya Pak Jamal. Betul, betul Bu. Nggih. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mungkin umpan balik dari Bu Risma dan Pak Jamal ini sudah mewakili kita sebagai pendidik bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk mengelola kelas kita, untuk membuat kelas kita menjadi aman, nyaman, anak-anak dapat belajar dengan tertib seperti yang didahulukan Ibu Kepala Sekolah tadi. Kita sebagai guru di sekolah itu harus menuntun anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Mungkin itu Bu Wiji yang ditambahkan. Sudah cukup, Bu Mika? Sudah cukup, terima kasih banyak Bapak Ibu, guru semuanya siang hari ini sudah mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum saya tutup, kalau tadi Bu Wiji berpantun, izinkan saya juga berpantun untuk kali ini. Pergi ke pasar membeli tomat, pulangnya membawa semangka. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf dan salam bahagia. Terima kasih semuanya Bapak Ibu guru. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan di Meet
kesempatan yang pula dengan materi yang berbeda. Semoga kita semua diberkahi apa yang kita paparkan hari ini. Saya dan Bu Wiji semoga bermanfaat, barokah, panjenengan juga bisa menerapkan di sekolah dan di kelasnya masing-masing. Itu saja, akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana sehat? Alhamdulillah. Ya, kegiatan kita hari ini adalah membuat kesepakatan kelas. Sebenarnya kalian sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Kamu tahu kesepakatan kelas itu apa sebenarnya? Kamu ngerti? Menurutmu apa kesepakatan kelas? Hal yang disepakati bersama, ya, untuk kelas ini. Aturan-aturan yang kamu buat sendiri, kamu sepakati sendiri, yang pastinya juga akan kamu laksanakan sendiri. Kamu pengen kelasmu seperti apa? Itu kamu yang bikin ya nanti ya. Yang menyepakati kalian semua, bukan saya. Kalau boleh hanya memfasilitasi saja. Terus hari ini nanti kita membuat kesepakatan kelas seperti dulu. Setiap anak bikin satu, ya. Nanti saya bagi kertasnya satu-satu. Satu anak menuliskan satu keinginan atau kesepakatan yang ingin kamu lakukan itu apa di kelas ini. Misalnya kesepakatan kelas itu, saya ingin kelas saya itu selalu bersih, Bu. Saya ingin tidak ada yang teriak-teriak di dalam kelas waktu pelajaran, atau saya ingin semuanya saling menghargai, saya ingin saling menghormati, saya ingin ketika ada temannya yang maju ke depan, kemudian ada yang presentasi, saya ingin mendengarkan, saling menghargai. Nah, itu contoh kesepakatan kelas. Tapi nanti tergantung kamu pengennya seperti apa, betul? Terus untuk kesepakatan kelas itu diusahakan kita jangan memakai kata-kata yang negatif. Dalam artian begini, misalnya biasanya kan kamu mesti ngomong, jangan membuang sampah sembarangan. Ada kata jangan itu kan larangan banget. Itu termasuk konotasi ya, kata-kata negatif. Terus ibu bisa diganti dengan lawannya seperti ini. Ini contoh ya. Jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti buanglah sampah pada tempatnya. Nah, bedakan kalimatnya. Kalau dirasanya kena D. Kena yang mana? Yang pertama atau kedua? Yang kedua ya. Kalau kita itu biasanya dilarang-larang, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Itu kan kita nggak enak ya, Mbak ya. Kan merasa nggak enak gitu dah kalau dilarang-larang. Tapi kalau kita rubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif, nanti akan lebih enak dirasa di sini, di hati. Makanya, paham? Oke, sekarang saya bagikan kertasnya. Kamu siapkan alat tulisnya. Kalau ada spidol ya Mas, yang kecil aja ya. Sudah kecil sudah tulis. Ini saya bagikan kertasnya, satu anak satu aja. Nanti menulis apa yang ingin kamu lakukan. Kesempatan apa? Nanti pinjam temannya nggak apa-apa. Atau pakai pulpen yang nggak besar itu nggak apa-apa. Yang bersih gitu. Nah nanti kita tempel di sana ya setelah menulis. Ini saya bagi satu-satu.
semangat. Semangat Mbak Nisa. Mbak Aulia. Ya. Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, bisa ditempel di depan. Ditempelkan di sini, ya. Yang sudah selesai silakan ditempelkan ke depan. Ditempel di kertas hitam itu, ya. Oke. Oke. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Untuk kesepakatan kelasnya ada, saya ingin kelas kita selalu bersih dan rapi. Oke, setuju? Setuju. Jaga ketenangan kelas saat jam pelajaran. Setuju? Setuju. Oke. Saya ingin teman-teman saling menghormati. Setuju? Ini sama. Saya ingin teman-teman saya bermain bersama-sama. Setuju? Oke. Kita harus disiplin waktunya piket. Setuju? Setuju. Saya ingin kelas ini tetap bersih. Jaga kebersihan kelas sama. Saya ingin kelas ini rukun. Saya ingin teman-teman tak berkata kotor, saling menghargai. Kemudian apa ini? Saat ada yang membaca harus diperhatikan. Ya, ini kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati ya. Berarti nanti kamu harus melaksanakan apa yang sudah kalian sepakati. Yang kalian tulis ya. Ini nanti Bu Tata biar bagus gitu, kita ditempel biar kamu selalu ingat apa yang sudah kamu sepakati. Nah, kesepakatan ini adalah nilai-nilai baik ya. Kamu membuat kesepakatan kelas tentunya tidak pengen tau sing elek-elek. Gitu. Tentunya semuanya ingin yang baik. Makanya ini dinamakan keyakinan kelas. Kamu harus yakin, kalau sudah sepakat maka harus yakin melaksanakan. Oke, terima kasih banyak untuk anak-anak. Hari ini sudah membuat kesepakatan kelas. Kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya ya. Perkenalkan, nama saya Abi. Perkenalkan, nama saya Ardian. Perkenalkan, nama saya Okta. Perkenalkan, nama saya Nisa. Perkenalkan, nama saya Najib. Oke. Tadi kan sudah membuat kesepakatan kelas ya. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan setelah tadi membuat kesepakatan kelas? Senang. Bahagia. Senang, Bu. Ya, terima kasih. Menurut kalian membuat kesepakatan kelas itu penting nggak sih? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Penting sekali, Bu. Oke. Kalau kalian merasa penting, alasannya apa? Kenapa kok penting membuat kesepakatan kelas? Coba dari Abi. Agar tercipta kerukunan. Agar rukun. Agar kita disiplin. Agar damai. Agar kelas menjadi bersih dan rapi. Terima kasih banyak anak-anak untuk kesepakatan kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi di kegiatan selanjutnya.